Misalnya Ibnu Sina mengatakan bahwa kenabian dapat diusahakan. Jadi kenabian itu bukan dari Allah, tapi dapat diusahakan oleh manusia. Itu manhaj Ibnu Sina, seorang ahli filsafat yang mengatasnamakan Islam dan ingin memadukan antara ajaran penyembah berhala para ahli filsafat Yunani dengan Islam, karena filsafat bukan dari Islam tapi dimasukkan orang ke dalam Islam atas nama Islam, dan diterjemahkanlah sebagian kitab-kitab filsafat itu ke dalam bahasa Arab, dan itu merupakan bala musibah bagi kaum muslimin. Apalagi penterjemahnya waktu itu adalah seorang Nasrani. Maka yang mensyarahkan kitab Aristoteles, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, di antara manhaj Ibnu Sina, kenabian dapat diusahakan dengan memiliki daya khayal yang tinggi, kekuatan jiwa, latihan olahraga jiwa, bisa jadi nabi. Nah, ini kan membantah Al-Quran. Kemudian di antara mazhab Ibnu Sina juga, kebangkitan nanti pada hari kiamat bukan dengan jasad, tapi hanya ruh saja. Tidak ada jasad, nggak ada. Bahkan para ahli filsafat mengatakan bahwa nggak ada itu malaikat. Malaikat itu hanya lambang simbol kebaikan. Nggak ada itu syaitan, itu hanya simbol kejahatan. Nggak ada itu surga, nggak ada itu neraka. Begitulah seterusnya. Sama dengan apa yang dikatakan oleh sang dosen ini, murid terkecil mereka. Quran direvisi, tidak aneh. Begitulah memang orang ajaran filsafat. Bahkan dahulu apabila seorang murid, misalnya saya datang kepada syekh seorang filsafat dan saya ingin belajar, maka syekh itu mengatakan, kamu mau belajar dan masuk agama yang mana? Jadi boleh pilih. Jadi agama menurut mereka itu sama halnya dengan mazhab para ulama. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki. Kumpulan ijtihad para imam itu, yang bisa benar bisa salah. Dan para imam itu juga tidak memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Bahkan mereka sepakat mengatakan, la tuqalliduni, jangan kamu taklid, ikut-ikutan kepada aku. Nah itu filsafat didatangi. Mau belajar agama apa? Mau Kristen, Nasara, mau Yahudi, mau Islam, semua agama sama. Hanya kata dia dalam sebagian riwayat, agama Islam lebih afdol. Jadi hanya afdoliyah saja. Itu filsafat. Filsafat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala juga seorang filosof, ahli filsafat, yang kemudian dia taubat, tapi tidak bisa lepas dari filsafat itu. Murid beliau Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki mengatakan bahwa syekhuna, guru kami, dakhala fi butunil falasifah, guru kami masuk ke perut-perut filsafat, yakni sangat dalam sekali masuk ke dalam filsafat. Ketika dia akan keluar, dia tidak sanggup keluar sepenuhnya. Al-Imam Al-Ghazali memiliki karangan karya
yang dia sendiri membantah filsafat itu dengan judulnya Tahafutul Falasifah, kesesatan kaum filsafat. Kitab ini beliau tujukan kepada madhabnya Ibnu Sina. Kalau saya tidak salah, ada 20 poin beliau jelaskan kesesatan itu, dan sebagiannya, kalau tidak dikatakan semuanya, keluar dari Islam kalau diyakini. Beliau dalam rangka membantah Ibnu Sina. Ini panjang, saya terlalu panjang. Tapi demikian, ini ajaran sudah lama. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله